Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berbahagia di 17 Agustus 17 Agustus 2023 sekaligus mensyukuri rezeki Allah Azza wa Jalla hari kemerdekaan yang ke-8. Semoga ini menjadi amal jariah orang-orang yang terdahulu dan telah berjuang, dan itu adalah perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan Republik Indonesia ini. Ini adalah bagian dari karunia Allah untuk membebaskan diri. Jadi hari kemerdekaan adalah pembebasan diri untuk berekspresi, berkreativitas, dan dalam keilmuan, dalam pengamalan. Jadi silakan dengan beramal soleh. Kajian kita ini kita akan lanjutkan bahasan daripada fikih zakat kontemporer. Baik, mungkin saya buka materinya terkait dengan fikih zakat kontemporer ini. Yang lalu adalah zakat perusahaan. Ya, di antara hal yang menjadi harta-harta yang harus dizakati itu adalah adanya surat-surat berharga. Surat berharga yang seperti apa itu? Ya, termasuk di dalamnya adalah saham. Karena dalam saham itu termasuk hal uh, di mana bentuk kepemilikan atas perusahaannya itu kita temukan. Karena kenapa? Karena pemegang saham itu merupakan pemilik perusahaan. Jadi saham merupakan bentuk pemilikan atas perusahaan, karenanya pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Di mana kita bisa menghitungnya? Itu dari keuntungan. Jadi kita lihat keuntungan atau kerugian atas saham. Dan ini dapat kita ketahui di setiap akhir tahun. Jadi setelah dilakukan rapat umum pemegang saham, dan pada saat itulah kewajiban zakat saham muncul. Jadi ini ada hitungan tahunan, di mana dalam rapat itu dipastikan ada keuntungan, dan tentu juga di situ ada kerugian. Nah, ketika dipastikan bahwa saham yang telah kita berikan itu kita miliki dalam perusahaan ada keuntungannya, maka saat itulah kewajiban zakat itu muncul. Tapi bagaimana ketentuan saham menjadi wajib zakat? Jadi saham wajib zakat itu harus ditempatkan pada perusahaan yang bebas riba, dan tidak memproduksi atau menjual barang haram, dan perusahaan yang memiliki legalitas hukum yang sah. Ya, kita dasari bahwa zakat itu hanya diterima dari sumber yang halal. Kata Nabi SAW bahwa Inna Allah la yakbalu sadaqatan min ghalul. Allah itu tidak menerima zakat ataukah sedekah atau infak dari harta yang haram, harta yang jelas. Ya, sehingga dipastikan kewajiban mengeluarkan zakat saham itu adalah ya, penanaman saham pada perusahaan yang bebas riba. Ataukah yang kedua adalah saham yang tidak memproduksi ataukah memperjualbelikan barang yang haram, seperti ya kemarin kita sebutkan miras, ataukah jual beli babi, ya.
jual beli arak, tua dan lain sebagainya. Karena hasilnya otomatis itu menjadi haram. Jadi sesuatu yang dihasilkan ataukah diproses secara haram, maka biasanya hasilnya itu juga akan menjadi haram pula. Ketentuan atas zakat saham itu dibagi menjadi dua, ada dua ketentuannya. Jadi ketentuan pertama bahwa jika perusahaan itu murni industri, ya, atau tidak melakukan perdagangan, misalnya hotel, atau angkutan transportasi, ya, ini tidak wajib zakat, maka tidak wajib zakat karena hotel itu ya digunakan ya, bukan semata ya di industri murni, tetapi dia dijadikan sebagai ya sarana dalam melakukan ya, bisnisnya di dalamnya. Maka tidak wajib zakat atas saham karena aset perusahaan itu berbentuk benda tetap. Berarti hotel itu benda tetap. Maka karena zakat diwajibkan itu atas perusahaan secara keseluruhan. Kedua, ketentuan saham ini adalah jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang, maka zakat saham tersebut wajib dibayarkan. Jadi nanti masuk ke hisab perdagangan. Jadi ini memang murni orang perusahaan perdagangan. Jadi meskipun tidak ada perusahaan yang tidak melakukan perdagangan karena tanya industri perhotelan sekalipun merupakan perusahaan yang memperdagangkan jasa, tapi jasa dalam. Tapi permasalahannya, apakah saham yang kita miliki ini wajib zakat? Padahal ini belum kita temukan pada masa Nabi SAW. Jadi harta yang berupa saham ini ya, kita tidak temukan atau sehingga diistilahkan dengan zakat kontemporer. Apa dasar hukumnya bahwa saham yang kita miliki ini kalau ternyata mencapai nisab dan telah mencapai 1 tahun kepemilikan wajib dizakati. Itu dasar hukumnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 267. 267 atau At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dalam ayat ini ambillah harta mereka sebagai bentuk zakat. Nah, di ayat Al-Baqarah ayat 267 juga demikian. Jadi ini perlu diperkuat paham kita bahwa saham yang kita miliki ini itu sebenarnya bagian dari harta itu. Yang kalau harta itu kita miliki, maka ada hak harta untuk dikeluarkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkan, sedekahkan, zakatkan min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha yang baik-baik. Nah, termasuk saham. Nah, dari sinilah jadi sehingga kewajiban zakat yang melekat pada semua jenis harta. Ya kan? Nah, ini prinsip dasar bahwa apapun jenis harta itu yang kita miliki itu pada dasarnya berpeluang untuk dizakati. Artinya kalau nanti sebelum mencapai nisab ya otomatis tidak diwajibkan. Tapi apapun harta yang kita miliki itu ada hak untuk dikeluarkan. Ini harta apa saja. Ini yang kita ya, lihat. Ya, tentu yang dasar yang kita persyaratkan itu yang baik-baik dan ada kemaslahatannya, bukan dari harta yang haram. Ya hanya nanti apakah dia infaknya atau dia zakatnya tergantung dari syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, nah, ini dasarnya. Bahwa saham yang kita miliki wajib dizakati karena dia termasuk jenis harta. Yang kedua, kenapa saham ini yang kita miliki misalnya itu wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab dan haul, itu berdasarkan keputusan Muktamar Internasional.
Jadi semacam kesepakatan para ulama. Dalam bahasa fikih namanya ijma. Jadi keputusan Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait itu 26 Rajab 1404 Hijriah. Di dalam keputusan Muktamar ini menetapkan bahwa zakat atas saham bahkan obligasi suku dan yang sejenisnya itu wajib dizakati ketika mencapai nisab dan haul. Dasar yang ketiga, jadi selain dalil Al-Quran maupun keputusan Muktamar Internasional, secara sosiologis, pemilik saham dan surat berharga itu merupakan kelompok menengah atas ya, yang memilikinya. Jadi pemiliknya itu rata-rata yang memiliki itu adalah kelompok menengah atas yang sepantasnya itu memiliki tanggung jawab sosial. Tentu ya lebih besar lagi dibanding dengan kalangan menengah ya ke bawah itu. Jadi petani saja yang notabene-nya ini adalah pekerja keras ketika menghasilkan itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Nah, pemilik saham ini dan surat berharga lainnya itu rata-rata yang memiliki adalah orang-orang yang memiliki kelas ekonomi atas. Sehingga tentu mereka punya tanggung jawab sosial terhadap mereka. Sehingga tidak berputar duit itu hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Hatta la takuna bainal aghniya dulatan bainal aghniya. Ya, kita harapannya itu tidak berputar di kalangan orang-orang yang berkecukupan. Nah, potensi saham dan surat berharga sebagai sumber zakat itu terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah sosial. Ya, ini potensi zakat dari saham-saham itu sangat besar sekali yang ada di perusahaan. Kalau itu tidak dikelola, tidak ditelusuri, dan disentuh, sehingga banyak harta-harta yang beredar dalam kepemilikan kaum muslimin, itu tidak dimanfaatkan pada tempatnya. Nah, itu tiga landasannya. Kenapa saham wajib dikeluarkan zakatnya? Berdasarkan ayat Al-Quran, kemudian kesepakatan para ulama, dan secara rasional, dalil akli, secara sosiologis, bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar karena berada pada posisi pemilik saham, yang berada pada posisi menengah ke atas. Baik, namun demikian di sini ada ketentuan zakat saham. Apa ketentuannya? Yang pertama adalah nisab zakat saham ini dikiaskan dengan zakat perdagangan. Karena ya ini masuk kategori usaha yang baik-baik. Thayyibati ma kasabtum. Ya, maka dikiaskan ke sana karena di situ ada kemiripan dengan perdagangan. Kan ada jual beli, ada pertukaran ekonomi, ya, pergantian ataukah pengembangan ekonomi yang ada di dalam. Ya, ini dikiaskan ke zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu nisabnya 85 gram emas. Nah, nanti yang dikeluarkan kadarnya 2,5% dan haul 1 tahun. Nah, jadi sama dengan harta yang lain. Jadi zakat saham ini dapat dinyatakan wajib dikeluarkan kalau nilai saham itu seharga 85 gram emas. Ataukah saham yang kita miliki 85 juta. Nah, 85 juta. Di mana hitungannya itu adalah di akhir tahun. Ya, zakatnya nanti di akhir tahunnya. Nah, kalau di akhir tahun artinya 1 tahun, kita hitung jumlah harganya itu mencapai 85 juta rupiah, maka dikeluarkanlah dari saham itu 2,5%. Ya, tapi kalau berlipat-lipat, ya tentu itu semuanya 2,5. Ketentuan yang kedua dari saham ini, jika perusahaan
telah membayarkan zakat sebelumnya. Ya, jadi perusahaan itu sudah membayarkan zakat sebelum dividen dibagi, maka pesaham itu tidak wajib lagi mengeluarkan zakat karena sudah dikeluarkan dari zakat perusahaan secara keseluruhan. Maka pemilik saham yang ada di perusahaan itu maka sudah tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi jika perusahaan belum mengeluarkan, ya kan perusahaan ini belum membayar zakatnya, apakah karena perusahaan itu ya, pemiliknya bercampur, ada yang mau, ada yang tidak mau, ya bahkan mungkin di situ ada non Muslim dalam perusahaan. Ya, karena kalau dalam perusahaan itu terdapat non Muslim atau non Muslim, maka di sini yang diwajibkan itu adalah pemilik saham Muslim saja. Ya, sedangkan non Muslim ini tidak dikeluarkan. Sehingga itulah mungkin di beberapa perusahaan tidak dikeluarkan karena pemiliknya itu bercampur antara Muslim dan non-Muslim. Maka tidak mengapa kalau perusahaan itu tidak mengeluarkan zakatnya karena yang pertama karena kepemilikannya beragam, bukan hanya kaum muslimin, maka dalam bentuk kepemilikannya saja, itu sahamnya. Jadi maka pesahamlah yang berkewajiban membayarnya. Nah, tentu nanti dihitung di akhir tahun kalau ada keuntungan yang didapatkan. Nah, kewajiban zakat saham dan perusahaan ini dicantumkan dalam peraturan perusahaan. Jadi ini perlu disepakati bahwa dalam perusahaan itu ditetapkan adanya aturan bahwa dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak ditetapkan, tentu tidak bisa dikeluarkan serta merta. Hanya harus berdasarkan dari apa menjadi akad ataukah akad perjanjian dalam penanaman saham. Ya, contohnya ini ada contoh. Jadi jika seseorang memiliki saham senilai 1 miliar, ini sahamnya 1 miliar. Untungan dari 1 miliar itu adalah 250 juta. Ya. Maka zakat sahamnya itu adalah ya, jadi 1,250 miliar. 1 miliar 250 juta itu dikali 2,5%. Nah, maka yang dikeluarkan itu adalah 31,250 juta. Jadi berapa ini? 31 juta. Ya. 31 juta kok lebih 250. 31,250 juta. Inilah uh, yang dikeluarkan dari 1 miliar itu. Kalau saham yang kita miliki ini adalah milik kita sendiri, bukan pinjaman. Tapi kalau saham yang kita miliki itu kita pinjam dari orang lain, dari bank misalnya, lalu kita jadi tanam saham itu, ya maka tidak wajib karena ini bukan milik kita. Jadi yang dikeluarkan adalah saham yang menjadi milik kita secara sempurna. Nah, karena itu adalah milik kita, sehingga kalau mengendap sampai 1 tahun, maka dikeluarkan. Jadi dari 1 miliar dikeluarkanlah 25 25 juta. 25 juta. 1 miliar. Nah, kalau ada keuntungannya, itu yang ditambahkan. Misalnya keuntungannya 250 juta. Nah, nanti ditambahkan, digabung semuanya, total 1 miliar ditambah dengan keuntungan 250, sehingga yang keluar adalah 31.250.000. Itu saham. Baik, kemudian yang kedua ada juga obligasi syariah. Masuk sukuk. Apa yang dimaksud dengan obligasi syariah ini? Ya, ini termasuk surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan sejumlah harta pada perusahaan tertentu dengan jangka waktu tertentu pula berdasarkan prinsip syariah. Nah, termasuk dalam surat berharga itu meliputi deposito mudharabah. Jadi deposito mudharabah
reksadana, sukuk dengan akad ijarah, maupun mudharabah atau musyarakah. Jadi jadi ini adalah sebuah perusahaan dengan prinsip syariah, ya, dalam bentuk deposito mudharabah. Ini dikeluarkan juga, ya. Nah, obligasi ini tidak termasuk zakat obligasi, ya, karena dikelola dengan sistem bunga. Jadi kalau obligasi biasa dan masuk kategori riba yang diharamkan. Kalau obligasi secara umum konvensional itu tidak wajib zakat karena dikelola secara sistem ribawi yang masuk kategori riba yang diharamkan. Maka jika surat berharga menggunakan akad ijarah, maka returnnya atau keujarannya itu diterima setiap periode, bisa sama. Tetapi jika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, maka bagi hasil setiap periode bisa berbeda. Nah, dengan obligasi syariah menjadi objek zakat, maka orang tidak akan memilih investasi obligasi syariah daripada saham. Tapi apa ketentuan zakat ini di atas? Jadi ketentuan atas surat berharga itu, yang pertama dikiaskan kembali, ya, kepada zakat perdagangan. Jadi obligasi syariah, kemudian saham itu sama, dikiaskan ke perdagangan. Di mana nisabnya perdagangan itu adalah 85 gram. Dan cukup 1 tahun kita miliki. Jadi dengan kadar zakat 2,5%. Dan yang kedua, nisab dihitung dari harta pokok surat berharga ditambah dengan bagi hasilnya. Jadi mutarabah bagi hasilnya ataukah ujrahnya. Kenapa? Karena itu bagian dari harta yang dimiliki. Nah, selama itu merupakan kepemilikan, bukan pinjaman. Jadi hasil ataukah kepemilikan secara sempurna. Nah, termasuk zakat kontemporer adalah premi asuransi. Apa? Asuransi ini masuk kategori wajib zakat. Yang dimaksud ini adalah asuransi syariah karena banyak asuransi yang dilakukan secara konvensional. Tapi yang dimaksud adalah asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk. Di asuransi syariah ini, karena kenapa dikatakan syariah? Karena ada upaya untuk tolong menolong dalam, ya, bagian di latar belakangi sebagai bentuk tabarruk, saling tolong menolong. Ya. Di mana dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi ada pengembalian dari harta yang kita masukkan itu. Nah, premi asuransi itu merupakan iuran yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dengan merupakan tagihan nasabah kepada perusahaan asuransi setelah periode tertentu atau saat jatuh tempo. Nah, akad premi asuransi syariah itu menggunakan akad mudharabah biasanya. Jadi bagi hasil, ataukah bisa juga dalam bentuk ijarah. Ya, jadi akad premi asuransi syariah itu menggunakan, apakah itu akad mudharabah bagi hasil, ataukah bisa juga dalam bentuk ijarah dari hasil sewaan. Nah, premi asuransi itu pada dasarnya adalah harta investasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menjadi objek zakat. Jadi jika perusahaannya merupakan asuransi syariah, ya, kalau itu digunakan secara syar'i. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib dizakat. Jadi yang menjadi objek zakat adalah preminya yang telah terima kembali. Jadi pada saat diberikan dan diterima kembali preminya itu dan telah mencapai nisab, kan ada kembali nanti diterima oleh nasabah
dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan. Kenapa premi asuransi itu masuk kategori zakat? Landasannya sama dengan yang tadi itu. Nah, karena masuk kategori jenis harta. Jadi kewajiban zakatnya itu karena melekat pada semua jenis harta yang tertera dalam ayat surah At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Nah, termasuk juga tadi surah Al-Baqarah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi premi asuransi yang telah kita terima kembali, premi yang telah diterima kembali, itulah yang wajib dizakati. Tapi kalau selama dimasukkan, kan itu kan digunakan, tidak kita miliki. Nah, itu belum diwajibkan. Nanti diwajibkan setelah kembali, ya, diterima kembali oleh nasabah. Yang kedua, keputusan Muktamar Internasional itu zakat, itu tentang penetapan zakat saham, obligasi dan suku. Itu menjadi kesepakatan para ulama. Yang ketiga, landasan hukumnya kenapa premi asuransi juga wajib zakat secara sosiologis tadi sama dengan saham. Pemilik premi dan surat berharga itu lainnya merupakan kelompok menengah atas yang sepantasnya memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Nah, potensi premi dan surat berharga sebagai sumber zakat itu terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah sosial. Itu dari premi asuransi yang kita terima kembali. Tapi apa ketentuannya? Jadi premi asuransi itu ditetapi menjadi kewajiban zakat itu telah jatuh tempo. Jadi premi telah jatuh tempo baik secara bertahap maupun sekaligus. Dan dana itu telah diterima kembali oleh nasabah. Jadi diterima kembali oleh nasabah. Jadi eh, premi zakat yang belum diterima maka tidak wajib dizakati. Yang kedua, kewajiban zakat ini dikiaskan lagi seperti saham itu ke perdagangan. Jadi memang perdagangan ini zakat perdagangan termasuk adalah jenis harta yang menjadi landasan dari harta-harta yang ada ini. Kan itulah ayat itu sebenarnya ditujukan kepada harta perdagangan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bagian para ulama menafsirkan yang dimaksud itu adalah perdagangan di situ. Ini menjadi hal yang dikiaskan kepadanya. Dan juga mencapai haul. Jadi nisabnya 85 gram. Artinya premi yang telah jatuh tempo itu kita terima, itu jumlahnya adalah 85 gram, yaitu 85 juta. Berarti kalau preminya tidak sampai 85 juta, ya misalnya hanya 50, maka tidak wajib zakat. Dan memiliki haul 1 tahun. Hitungannya 1 tahun. Dengan kadar zakat 2,5. Jadi kita terima dan masih berada pada posisi itu. Jadi akhir tahun kita hitung nilainya 85, maka wajib zakat. Yang kedua, nisab dihitung dari harta pokok premi asuransi ditambah dengan bagi hasil. Kan ada bagi hasilnya premi yang kita ajukan itu. Saat kita terima itulah yang pokok. Nah, itu yang ditambahkan dengan hasilnya. Hasil asuransi yang kita lakukan. Baik. Nah, itu terkait harta ataukah jenis harta yang berharga. Baik. Nah, di antaranya sekarang adalah yang kelima, profesi. Ya, ini termasuk jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya. Profesi. Apa yang maksud dengan profesi di sini? Profesi atau pekerjaan orang yang selalu berkembang itu tentu mengikuti perkembangan zakat, perkembangan zaman.
Jadi banyak kerja-kerja atau ke profesi yang terdahulu itu tidak ada, tapi sekarang itu ada karena dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan manusia, tentu berbeda kebutuhan orang-orang terdahulu. Sehingga profesi-profesi itu muncul dan berkembang. Nah, para ulama memahami bahwa profesi atau pekerjaan apapun yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan itu merupakan objek zakat. Nah, itu paham kontemporer bahwa profesi atau pekerjaan apapun yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan, maka ini maka merupakan objek zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya dari hasilnya. Baik profesi tersebut disebut dikerjakan sendiri, berarti seperti dokter ataukah avokat dikerjakan sendiri-sendiri, atau uh, profesi yang dilakukan secara berkelompok. Contohnya, ya profesi sendiri itu adalah dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, arsitek, tukang kayu, dan lainnya. Sehingga pendapatannya dalam hal ini adalah pendapatan yang tergantung kepada pekerjaan atau profesi. Jadi mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya. Ataupun pekerjaan yang tergantung kepada pihak lain. Seperti apa pemerintah, perusahaan, atau individu. Ya, sehingga pendapatannya itu berupa gaji, upah, dan honor. Jadi profesi ada dua, profesi sendiri yang dikerjakan, ada dokter, insinyur, pengacara, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu, tukang batu, ya, tukang batu. Kalau mencapai nisab, ya. Ataukah memang ya ada ketergantungan dengan orang yang lain, seperti kita yang bekerja di pemerintah ataukah di perusahaan. Nah, ini kesemuanya tentu ada hasilnya karena mendatangkan pendapatan. Ya. Kalau tergantung dengan orang lain biasanya bentuknya gaji ataukah ada upahan ataukah diberi honor. Ini dua jenis profesi yang diteropong oleh ulama kontemporer. Pertanyaannya, ini kan sering muncul, tidak ada pada masa Nabi SAW, sehingga ini dalil bid'ah ataukah sesuatu yang diada-adakan dalam dalam agama. Apa dasar profesi itu wajib ataukah termasuk objek zakat? Ini dasarnya tadi bahwa semua penghasilan dari pekerjaan profesional apabila telah mencapai nisab itu harus diambil zakatnya, ala surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lakum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini kan umum ini bahwa perintah untuk memungut harta mereka dalam bentuk zakat, sadaqatan. Karena dengan zakat ini tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, lalu doakanlah mereka itu, wasalli alaihim, dan doakan kepada mereka. Ini kan kebutuhan kita ini. Inna salataka sakanun lahum, karena doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa mereka. Ini kalau saya mana ini bahwa orang beriman itu saling menguatkan minimal dengan doa itu. Ternyata doa itu cukup menguatkan orang lain, menguatkan saudara. Dan itu perintah dari Allah. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu yang tidak bermakna dan tidak menenangkan. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan doakanlah mereka. Karena doa kamu itu atas mereka akan menjadi hal yang menenteramkan jiwa. Dan ternyata manusia punya andil
merupakan wasilah untuk membahagiakan orang. Yang membahagiakan orang itu adalah Allah. Tapi salah satu sebabnya adalah adanya orang-orang yang baik yang senantiasa mendoakannya. Dan salah satu wasilahnya itu adalah ya zakat. Yang kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 267 sama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi keluarkan yang baik-baik dari hasil usaha. Nah, tadi profesi kita ini apakah itu profesi mandiri atau ke profesi yang tergantung kepada orang lain, pemerintah atau perusahaan-perusahaan atau ke mandiri, semuanya itu adalah usaha baik-baik yang ada Allah perintahkan untuk keluarkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ditambah lagi di sini ada dalil yang ketiga. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Jadi dari ketiga ini ya merupakan dasar atau dalil tentang syariatkannya mengeluarkan zakat dari zakat profesi. Jadi 3 ayat memerintahkan pengambilan zakat dari semua jenis harta orang beriman. Hal ini karena terdapat manfaat yang nyata, baik bagi mereka maupun yang bagi penerimanya. Oleh karena itu zakat secara umum hukumnya wajib, termasuk dalamnya adalah zakat profesi, itu juga wajib. Dari argumentasi dari hasil profesi itu ada klausa, yaitu an-nama. Kenapa zakat profesi ini itu diwajibkan juga? Karena harta itu juga tumbuh berkembang. Jadi tumbuh berkembang. Karena dia berkembang juga, maka harus dikeluarkan. Baik, saya kira untuk sementara demikian dulu karena mungkin ada sesi tanya jawab. Adapun nanti pengembangannya, penjelasan secara rincian tentang zakat profesi ini, nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Saya pribadi masih mencerna ini materinya karena biasa dibahasakan oleh Kak Masnya ini jika Kamis pagi itu kita sarapan berat dengan materi-materi ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala. Jadi mungkin ada beberapa kakanda atau yunda yang telat bergabung. Mungkin saya simpulkan sedikit, mudah-mudahan tidak keliru. Jadi yang dibahas pada kesempatan pagi ini adalah kewajiban zakat, saham, dan surat berharga. Kemudian ini kita pakai haul atau hitungan tahunan. Jadi kewajiban saham oleh perusahaan yaitu perusahaan yang bebas riba, baik proses maupun hasil akhirnya. Kemudian ketentuan zakat saham ini ada 2, yaitu industri murni. Nah, termasuk ini contohnya hotel tidak wajib karena aset perusahaan itu bentuknya tetap. Kemudian yang kedua ada dagang, ini wajib. Ini nanti juga ada mungkin pertanyaan, tapi setelah ada saya lihat pertanyaan di kolom chat dulu, Ustaz. Kemudian ini yang paling penting mungkin dasar hukum saham yang dimiliki wajib zakat itu ada 3 poin tadi, berlandaskan dari dalil Al-Quran, ada Al-Baqarah ayat 267, kemudian ada Al-Imran juga. Kemudian yang kedua itu keputusan muktamar, dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Mungkin secara masih banyak sebenarnya, tapi bisa mungkin kita diskusikan lewat tanya jawab. Untuk itu, yang pertama saya bacakan dulu Ustadz yang ada di Zoom chat. Ini dari Kakanda Eka Damayanti. Izin bertanya Ustadz, yang pertama melekat pada semua jenis harta. Apakah berarti masuk juga rumah, mobil, dan sawah? Kemudian yang kedua, zakat harta apakah itu termasuk akumulasi jumlahnya baru dinisab? Misalnya, total gaji dari profesi yang diterima tiap bulan jika setahun bisa mencapai 85 juta.
Kemudian yang ketiga, jika kita keluarkan zakat tahun ini pada harta itu, apakah tahun depan kita keluarkan lagi? Ya mungkin untuk sementara kita langsung serahkan kepada Ayahanda. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Ya. Yang pertama terkait dengan semua jenis harta. Jadi nanti semua sebenarnya itu adalah dasar utama ataukah landasan pokok. Ya. Oh, semua jenis harta itu pada dasarnya ada peluang dan ada hak untuk dikeluarkan. Jadi khud min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah harta mereka, sedekahkan sebagai sedekah atau sebagai zakat. Hanya nanti kan ada bahasan selanjutnya itu ada ketentuan-ketentuan. Saat kita lihat jenis harta apa, maka kita lihat ketentuannya. Nah, tentu yang pertama itu adalah kepemilikan sendiri milik seorang muslim, kemudian dia berkembang. Nah, sedangkan harta yang dipakai misalnya seperti rumah atau mobil, nah, itu kan tidak berkembang itu karena digunakan sebagai operasional kehidupan. Kecuali kalau rumah itu berkembang dalam arti dibisniskan ataukah diperdagangkan. Maka yang keluar itu bukan pokoknya itu rumah, tapi hasil perniagaan rumah. Apakah dalam bentuk sewaan. Jadi sewaan ini yang dikeluarkan. Hasil sewaannya. Nah, samalah juga mobil. Mobil ini tidak wajib disakati karena dimanfaatkan, digunakan sebagai operasional kehidupan. Kehidupan kita. Tapi kalau mobil itu diperdagangkan, misalnya seperti tadi disewakan, maka hasil sewanya yang dikeluarkan. Sebab ini kan tidak berkembang. Tapi kalau sewaan kan berkembang. Sama juga sawah. Sawah itu hasilnya. Jadi kalau sawahnya ini jual beli sawah, maka jual beli sawah itu hasilnya yang dikeluarkan. Ya. Kalau dimanfaatkan berupa bertani, maka hasil taninya yang nanti dikeluarkan. Maka dia masuk nanti zakat pertanian. Nah, jadi kalau tanah diperjualbelikan, maka dia masuk perdagangan. Tapi kalau tanah itu digunakan berkebun, maka hasilnya yang dikeluarkan. Jadi bukan pokoknya, tapi hasilnya. Yang kedua, jadi zakat harta apa itu termasuk akumulasi jumlah, baru dihisap. Iya betul. Jadi zakat itu adalah akumulasi dari harta yang kita miliki. Dan kita kumpulkan dan itu mencapai nisab di akhir tahun, satu tahun baru dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau terkait dengan gaji? Total gaji dari profesi yang diterima tiap bulan jika setahun bisa mencapai 85 juta. Iya. Ada dua cara penghitungan zakat zakat profesi. Yang pertama kita masukkan dia sebagai zakat diserahkan dengan zakat mal. Ya, itu artinya zakat mal itu berarti tahunan. Maka kita hitung atau akumulasi gaji kita satu tahun itu ketika mencapai 85 maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau ternyata tidak sampai 85, jadi gaji itu kata pada kita kumpul itu hanya sampai 50 juta saja. Berarti misalnya hanya gajinya 5 juta ataukah 3 juta saja. Maka ini belum wajib zakat. Tapi kalau dikumpul dengan harta yang lain, nanti di akhir tahun dan itu mencapai, kan ada harta penghasilan lainnya. Maka kalau mencapai, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib. Kemudian yang kedua, dikiaskan ke zakat pertanian. Sehingga itu dikeluarkan setiap gajian. Zakat pertanian itu mencapai nisab kalau mencapai 650 kilogram. 65, ya 65. Berapa harga beras sekarang, Ustaz Erna? Gabah atau beras, Ustadz? Ya beras.
Sekitar, 10.000 di, iya, 9.000, 10.000, Ustaz. ya misalnya 653 dikali, kalau 1 kilo 10.000 berarti apa gitu? 10.000. 7 juta, 6 juta di, 6 6 juta. juta. 653. 6.530. Kalau yang standar ya. Jadi 1 kilo harga misalnya satu kilo seharga 10.000. Berarti kalau penghasilan kita yang kita hasilkan banyak 7 juta. Ya, berarti persis itu agak agak sama dengan zakat mal. Jadi gajinya nanti mencapai ini 6 juta lebih ataukah 6,5 juta. Berarti kalau gajinya tiap tahunnya, tiap bulannya tidak mencapai, ya tidak wajib. Jadi itu adalah nisab pertanian. Di mana pertanian itu dikeluarkan saat panen, ya saat menerima gaji. Di mana gajinya itu mencapai 6.530.000. Kalau itu maka dikeluarkanlah. Kenapa terjadi perbedaan dalam hal menghitung nisab? Karena keduanya ini, profesi ini mirip dengan perdagangan, tapi juga mirip dengan pertanian. Itu namanya dalam bahasa fikih namanya ya syibih. Ada kemiripannya. Karena orang yang bercocok tanam itu biasanya bekerja dulu, lalu dia keluarkan. Nah, samalah orang yang profesi ini. Orang yang bergaji, dia bekerja 1 bulan, dia kerja lalu ada hasilnya di situ. Maka kapan diterima hasilnya? Saat menerima gaji. Ya, bahkan zakat, kira-kira lama mana lebih berat? Pekerja petani atau pekerja pegawai? Nah, sebenarnya kalau petani ini, kenapa setiap panen dikeluarkan? Karena hanya bercocok tanam. Nah, lalu tinggal menjaga-jaga. Nah, setelah dijaga dia panen. Kalau saat dia panen, maka dia terima itu. Dia wajib mengeluarkan zakatnya. Baik, yang kedua. Yang ketiga, jadi jika kita keluarkan zakat tahun ini pada harta itu, apakah tahun depan kita keluarkan lagi? Iya, tetap. Maka diwajibkan, ini kan tahunan, zakat tahunan. Kalau harta itu masih mencapai nisab. Ini zakat harta tidak sekali dalam seumur hidup. Itu dilakukan setiap tahunnya. Ini hitungannya tiap tahun. Kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan. Nah, maka nanti tahun depannya hitung lagi. Kalau mencapai, keluar. Kalau tidak, maka tidak wajib dizakati. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Bisa menambah Ustadz, masih ada yang kurang jelas. Iya, Kak. Benar, ya. Iya, jadi itu yang akumulasi ya Ustadz ya. Akumulasi asumsinya itu belum dibelanja. Nah, kalau misalnya kita menunggu sampai akhir tahun untuk berzakat, bagaimana kalau habis Ustadz? Ya. Atau apakah zakat profesi ini itu yang tinggal sisa dari yang dibelanja atau akumulasi dari total pertama yang diterima? Ya, makasih banyak Ustaz. Jadi maksudnya ini kita hitung. Jadi kita asumsikan bahwa dalam 1 tahun itu, kalau kita kumpulkan ya gaji kita, diasumsi bahwa kita kumpulkan dalam 1 tahun, berarti 12 bulan. Di mana kita akan memperoleh jumlahnya itu 85 juta. Maka 85 juta ini, ya itu kita keluarkan zakatnya. Apakah tiap nanti akhir tahun baru dikeluarkan? Maka boleh dikeluarkan tiap bulannya. Jadi di tiap bulannya. Istilahnya dibayar lebih awal karena sudah ada ketetapan bahwa kita memperoleh gaji bulanan itu kalau dikumpul dalam 1 tahun itu mencapai 85. Artinya ini zakatnya dibayar lebih
lebih awal. Ya. Kemudian yang kedua, memang bukan setelah dikeluarkan. Undang-undang zakat sekarang itu adalah saat menerima, saat ditandatangani. Maka itulah yang dikeluarkan. Kecuali ada kejadian bahwa penerima gaji itu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya ini, dan pemenuhan kewajibannya, dia harus keluarkan hanya cicilan terhadap kebutuhan primer. Sehingga gaji yang diterima ini biasanya ini sudah tidak mencukupi. Jadi kan ada utang-utang yang sifatnya primer itu. Tapi kalau sifatnya sekunder, tidak masuk. Sebaiknya dihitung zakatnya. Tapi kalau hitungan yang dalam bentuk kebutuhan primer, di mana itu cukup besar, maka istilahnya kita bayarkan utangnya dulu. Tanyakan itu sesuatu yang bukan milik kita sebenarnya. Sehingga di sini ada pemilahan mana utang dalam bentuk primer ataukah dalam bentuk sekunder. Kalau kebutuhan mendesak, tentu agama di sini memberi kelonggaran, artinya memberi keringanan untuk melepaskan diri dari jeratan utang piutang itu, keluarkan zakatnya. Tapi kalau kondisi normal, pun pembiayaan yang kita keluarkan bulanan itu sifatnya sekunder, ya, maka seharusnya dalam penerimaan itulah dihitung mulai saat kita terima. Sebenarnya ini dibuat list. Jadi ada list untuk zakat, ada list untuk anak sekolah kita, dan ada list-list yang lain, kebutuhan keluarga. Sehingga terpenuhi dalam 1 bulan itu. Dalam 1 bulan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Allah. Mudah-mudahan Kak, mana Kak? Ya, mungkin selanjutnya kita beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kanda Zurifah yang angkat tangan. Silahkan Kak. Iya, syukran Dinda. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Ini ada bagaimana menurut Ustadz kalau misalnya ada pendapat kayak gini, itu kan zakat, dalilnya ambillah zakat, berarti seolah-olah kita ini apa namanya, kalau malas bersedekah berarti harus diambil hartanya gitu, sehingga ada pendapat yang menyatakan lebih bagus pada saya itu sedekah terus supaya tidak cukup haulnya. Maksudnya tidak cukup nisabnya, haulnya dan seterusnya. Lebih bagus semangat sedekahnya diperbesar daripada nantinya kita harus berzakat begitu. Ambillah, karena kalau dibilang ambillah zakat berarti kayak kita dipaksakan untuk bersedekah karena sedekatun min amwalihim kayak gitu kan. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ini istilahnya strategis supaya tidak dipaksa zakat. Ya, supaya tidak diambil zakatnya. Jadi pada prinsipnya dalam kehidupan ini berjalan secara alami. Jadi tidak dibuat-buat, tidak merasa berlebih-lebihan juga tidak boleh, ataukah mengabaikan. Jadi harta berjalan secara standar kehidupan kita. Walaupun kalau akhirnya zakat yang kita miliki, kan hitungannya setahun. Tahun kita hitung, ada jumlahnya, ada yang saldonya tersisa, keluarkan. Kalau ternyata kebutuhan sehari-hari kita, pada akhirnya banyak yang tidak terpenuhi, itu kita hitung setelah akhir tahun, tidak cukup. Maka tidak wajib zakat. Jadi motivasi berzakat itu bukan ingin berarti menghindar dari zakat itu, tapi memang motivasinya adalah gemar berinfak. Tentu ini akan meluaskan rezeki. Tapi kalau sebenarnya saya balik, berinfak supaya ada kesempatan belajar berzakat. Jadi infak itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Agar ada waktu-waktu tertentu kita bisa berzakat. Ini adalah motivasi untuk kaya.
motivasi ataukah doa untuk dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Nah, iya, sebab kali Masya ini, kali ini cara berpikir miskin. Allah. Kenapa? Karena ketika dia berinfak, mudah-mudahan tidak mencapai nisab, artinya kurang hartanya kan. Nah, tentu seperti ini doa menjadi miskin. Nah, maka saya kalau melihatnya ini tidak dianjurkan seperti itu. Kalau ada yang sengaja bersedekah agar terhindar ataukah tidak mencapai nisab, tidak wajib. Tapi sebenarnya dibalik itu. Jadi kita berzakat atau bersedekah sebagai pembelajaran awal supaya Allah beri kesempatan, beri rezeki untuk bisa menjadi muzaki. Artinya Allah akan kayakan. Secara otomatis kita minta dari Allah dikayakan. Karena hanya orang kaya yang harus berzakat. Nah, samalah dengan kerja apa saja itu. Harus diniatkan bahwa pekerjaan itu supaya bisa menjadi muzaki. Artinya kita berpunya. Jadi bekerja untuk dapat untuk mencapai tingkat pemilikan. Artinya berpunya lalu mencapai nisab supaya jumlahnya banyak. Nah, inilah motivasi imani yang mengiringi kehidupan manusia. Tapi kalau itu dilakukan ya tidak bisa juga sebenarnya. Nah, karena di situ istilahnya makruh lah ya, tidak disukai. Tapi saya kira yang bertanya sebaliknya gitu, insya Allah. Kalau ada yang Berarti kalau ada niatnya orang perlu ya, diperbaiki, terus tadi niatnya memang perlu diperbaiki. Artinya iya semangat sedekahnya yang perlu diperbesar memang betul, supaya betul. karena kalau kita semakin rajin bersedekah, rezeki itu semakin berlimpah, yang akhirnya Jadi ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa berzakat yang lebih besar lagi kan gitu. Cocok. Jadi berinfak itu adalah belajar berzakat. Pada akhirnya Allah mampukan untuk berzakat. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, makasih banyak Kak. Mungkin masih ada Ustaz, tapi ini kan sudah jam 7, mungkin Ustaz juga punya agenda selanjutnya. Upacara ini. Jadi bagaimana Ustaz, kita stop dulu? Ya, cukup. Ya. Alhamdulillah, mungkin untuk selanjutnya Ustaz kami minta terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Sungguh zakat itu melatih diri kita ini untuk menjadi manusia yang berkomunikasi baik dengan manusia yang lain. Nah, ini adalah kesempatan yang baik. Amal soleh itu bisa melewati batas umur angka. Dan salah satu bentuk amal soleh yang dapat melewati batas umur angka itu adalah silaturahim. Dan sebaik cara untuk menyambung silaturahim adalah berbagi kepada orang yang berkebutuhan. Maka saat itulah kita telah mencatat sejarah kehidupan yang baik dalam diri, di dalam hati manusia. Dan itulah hakikat umur. Jika kita mampu memberi kebaikan dan amal soleh. Dan insya Allah bisa melebihi umur angka kita itu. Kemudian yang kedua, sungguh berzakat itu akan melatih kita menjadi orang yang kaya. Karena ada niat-niat yang baik pada saat kita berbagi, yaitu jiwa muzaki terus. Itu sebenarnya adalah doa kepada Allah agar Allah mengayakan hati dan perbuatan. Saya kira demikian. Allah mengkaruniakan pada rahmat dan taufiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayahanda. Insya Allah materi yang telah kita terima dari Ayahanda pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga kita tetap semangat, kita tetap bisa merasakan kemerdekaan belajar kapanpun dan dimanapun, termasuk dengan atau paling utama dalam hal belajar agama seperti ini.
Jadi kami harapkan kepada Kakanda atau Yunda semua tetap mengikuti kajian Panritana, pengajian Nasyiatul Aisyah yang dikemas dalam model baru. Insya Allah tetap sama dan insya Allah akan tetap berkembang dan lebih banyak lagi isinya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.